Konsep untuk mengembangkan strain One Day Race, merpati pos lomba sehari, akan kita bahas di bab akhir. Setiap spesialisasi jarak lomba, dari jarak pendek sampai jarak lomba 2 hari atau lebih, membutuhkan merpati pos yang khusus atau berbeda-beda, khususnya tentang karakteristik yang harus dipelajari khusus dan detail. Menurut saya, Van Bremen, kualitas otot, kepandaian dan karakter yang bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa bersaing, juara adalah yang paling utama. Sepanjang ketiga karakteristik ini bisa keluar dalam beberapa merpati pos kita, maka empos kita bisa top performance. Bagaimana caranya memperoleh merpati pos yang memiliki karakteristik tersebut agar bisa juara sesuai spesialis jarak yang kita pilih? Atau bahkan pertanyaan penting yang harus kita jawab, semudah itukah menurunkan kualitas karakteristik, otot, otak, dan karakter induk yang kita miliki kepada generasi selanjutnya, anak cucu? Dari Master Stephen Van Bremen di atas adalah kunci utama dalam pemilihan merpati pos yang akan kita gunakan untuk lomba yang akan kita ikuti. Apakah itu lomba short distance, middle distance, atau bahkan extreme long distance seperti Van Bremen menyebutkan bahwa empos itu memiliki spesialisasi jarak sendiri, baik jarak pendek ataupun jauh. Kita harus memilihnya untuk dijadikan pasukan lomba kita. Tidak bisa menggunakan empos jarak pendek untuk lomba extreme long distance. Begitu juga sebaliknya, walaupun merpati pos ekstrim bisa ikut lomba short, tapi pasti clocknya kemungkinan akan jelek, tapi tidak bisa sebaliknya. Karena empos short distance pasti akan hilang pada jarak memasuki long distance. Van Bremen juga menyebutkan bahwa ada 3 karakteristik utama yang harus kita perhatikan, yaitu kualitas otot, kualitas otak, dan kualitas karakter wibawa. Tentunya untuk setiap jarak kualitasnya berbeda satu dengan yang lain. Yang penting menurut Van Bremen adalah kita harus memperhatikan ketiganya sebagai hal utama. Bremen juga berpesan agar kita selalu mencari darah keturunan juara S Pigeon karena dipastikan kualitas otot, otak, dan karakternya bagus sudah terbukti di masing-masing jarak lomba. Masalah utamanya adalah bagaimana caranya menurunkan kualitas indukan juara di atas ke anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tidak semudah membalik tangan, kata Van Bremen. Semua harus diatur dan direncanakan strateginya. Untuk itulah muncul Art of Breeding by Stephen Van Bremen. Sudahkah kita membacanya? Kabarnya banyak senior yang sudah mengaplikasikannya dan sukses. Sayangnya di tingkat pemula seperti kita, pemahaman tentang Art of Breeding Stephen Van Bremen belum begitu mendalam kita ketahui. Karakteristik yang membuat merpati berkelas Van Bremen membahas pokok masalah karakter pos, dan juga mereview beberapa karakteristik yang bisa mempengaruhi performa seekor merpati pos. Adalah sangat penting bagi seekor merpati pos untuk memiliki beberapa karakter dan menurut opini Bremen, seekor empos yang memiliki beberapa karakter hebat, bisa melanjutkan kualitasnya ke generasi selanjutnya, anak cucunya. Bremen bahkan lebih yakin setelah belajar lebih hati-hati dan detail dari beberapa kandang breeding juara. Izinkan saya untuk mengquote kalimat Piet de Waard, yang menulis tentang karakter tajam dan berwibawa. Rahasia empos berkelas terlihat dari gairah, semangat, spirit antusiasmenya, sifat keras kepala, ulet, dan vitalitasnya. Apa yang menjadi alasan kuat dari empos kita yang sangat sehat tidak mampu pulang kandang dengan hadiah utama, juara? Kemungkinan besar karena empos kita tidak punya semangat, atau bahkan memang tidak mampu melakukannya. Percaya pada Bremen, bahwa semua racikan seekor empos hebat harus memiliki ketiganya. Ketiga karakter tersebut adalah yang paling penting. Seekor empos berkelas bisa dibandingkan dengan aki yang berisi penuh dengan listrik, yang dengan sedikit pengapian bisa menghidupkan kendaraan yang beku. Dan siapapun yang mampu memasukkan aki ini ke dalam pihikannya akan berada selangkah di depan pesaingnya. Maksudnya adalah darah karakter berkelas. Bagaikan aki yang mampu menghidupkan motor, mobil yang beku. Tapi Mario Galau lebih senang sedikit mengganti istilah aki dengan bahan bakar minyak, BBM, karena mobil mati susah dibangkitkan kalau BBM bisa membuat mobil hidup menjadi lebih hidup. Bahan bakar minyak, BBM, akan bisa mempengaruhi kemampuan kinerja kendaraan Anda. Barang siapa pemain yang mampu mengisi bahan bakar tepat ke pihiknya, maka akan berada selangkah DIDEPAN pesaingnya.
Mario Galau, apa jenis kendaraan dan bahan bakar merpati pos juara Anda by Mario Galau BBM Premium? Jika kita memiliki BMW, coba saja isi BBM-nya dengan premium. Dalam 1 bulan setelah dipakai sehari-hari, saya jamin akan banyak kerak di pistonnya. Kalau terus-terusan pakai premium, maka makin lama mesin BMW kita akan ajrut-ajrutan. Sama juga di lomba merpati pos, jika kita memakai empos dengan karakteristik BBM premium, maka akan mogok di tengah jalan alias mudah hilang, sakit. Sebelum saya melanjutkan ulasan ini, mohon waktunya sebentar untuk bantu kanal ini dengan cara berlangganan dan kami akan lebih semangat lagi memberikan informasi seputar merpati. Setelah kita memiliki keduanya, maka perhatikan anak-anak dari kopelan tersebut lebih mirip yang mana? Jika bapaknya S. Pigeon Shot lebih senang nongkrong di tenggeran atas, maka cari karakter anaknya yang suka nongkrong di tenggeran atas untuk dilombakan di jarak shot. Tidak akan semua jadi seperti bapaknya, tapi kemungkinan akan ada yang berprestasi seperti bapaknya. Setelah kita ada pilihan dan jelas tujuan breeding kita untuk lomba apa, maka kita akan melanjutkan pada tahap membangun terah kita sendiri. Semoga bermanfaat. Salam merpati lovers.